待て、確保なんだ。Halo para pecinta film, jumpa lagi di channel Pustaka Cinema. Kali ini Pustaka Cinema akan membahas film yang berjudul As the God Will Us. Film ini menceritakan siswa-siswi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelesaikan permainan. Film ini memperlihatkan permainan yang lumayan sadis. Untuk visualisasinya, kita akan sedikit skip, dan juga di konten ini mengandung spoiler. Bagi kalian yang ingin menonton film fullnya, silahkan kalian download di link di deskripsi. Sebelum film dimulai ada baiknya terlebih dahulu di subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung masuk ke alur ceritanya. The God's Will dibuka dengan siswa-siswi SMA yang tengah memperjuangkan keselamatan nyawa mereka untuk bisa menghentikan Darumasan. Darumasan adalah sebuah boneka bulat berwarna merah digunakan dalam permainan tradisional Jepang. Dalam permainan itu siswa-siswi harus berjalan mendekat. Ketika Darumasan melantunkan sebait lirik, jika ketahuan bergerak, di saat Darumasan terbalik arah, maka dia akan mati. Cara matinya pun unik, namun tetap tragis, yaitu, kepala meledak dan berubah menjadi kelereng-kelereng merah. Mereka yang berada di ruangan itu pun satu persatu mulai mati dan menyisakan dua orang sahabat Sun yang merupakan pemeran utama. Dan Saoke adalah sahabat mereka. Mereka harus bersatu untuk bisa menghentikan Darumasan dengan cara menekan tombol yang ada di belakang Darumasan. Mereka hanya mempunyai waktu sekitar 1 menit. Apabila mereka tidak bisa menekan tombol itu sampai waktu habis, mereka semua akan mati. Di saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Sun lalu berlari melompat melalui punggung Satek agar bisa cepat sampai ke Darumasan. Di detik-detik terakhir, dia berhasil menekan tombol itu akan tetapi, yang berhasil selamat, hanyalah yang menekan tombol itu. Lalu Satek pun mati dan tersisa hanya Sun Sub. Tiba-tiba datang seorang wanita bernama Ichika. Dia juga berhasil selamat dari Darumasan, yang berada di ruangan kelas lainnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah itu, tapi mereka tidak bisa keluar dan masuk ke salah satu ruangan basket di sana. Dia berjumpa dengan siswa yang lainnya yang berhasil selamat dari Darumasan. Ketua OSIS yang berhasil selamat, menyuruh mereka menggunakan baju yang berbentuk seperti tikus. Lalu muncul patung kucing raksasa, yang tiba-tiba memakan siswa yang memakai baju tikus tersebut. Games yang kedua pun dimulai. Mereka harus memasukkan lonceng, yang berbentuk bola kering, yang berada di leher kucing itu, dan memiliki waktu sekitar 8 menit saja. Ada seorang siswa, dia sangat hebat bermain basket. Dia mencoba memasukkan bola basket kering, bola basket itu pun berhasil masuk. Lalu Ichika melemparkan lonceng mainannya ke siswa itu, dan melemparnya ke arah ring. Saat bola lonceng itu hampir masuk tiba-tiba, dengan cepat kucing itu menangkap loncengnya, lalu melempar ke arah siswa dan dia terpental ke tembok bersama lonceng. Sun memiliki ide untuk menyelesaikan games itu. Dia mengajak Ichika masuk ke ruangan membuat dua bola yang dilapisi kain. Kucing itu melihat bola yang dipegang Sun, terlihat bola basket. Jika melempar bola itu, kucing itu pun bereaksi menghindari bola dari Ichika. Namun kucing itu tertipu. Sun langsung melempar bola itu. Tetapi bola itu malah tidak masuk, dan memantul. Beruntung ada siswa yang bernama Takeru berhasil memasukkan lonceng games ke-27 Sai dan, yang berhasil selamat hanya 3 orang, yaitu Sun, Ichika dan Takeru. Lalu sisanya yang hidup, dibunuh oleh Takeru. Ada sebuah berita di mana SMA di seluruh dunia bernasib sama dengan Subhada. Sebuah kota besar melayang di atas kota Tokyo merupakan tempat di mana siswa-siswi yang berhasil lolos dikumpulkan. Ketika Sun terbangun ia kaget karena bertemu dengan Takase, yang merupakan teman SMP-nya. Di satu ruangan juga bertemu dengan dua lainnya. Games ketiga mulai. Datang 4 patung masuk ke ruangan itu. Selanjutnya adalah menebak siapa yang ada di belakang mereka, menggunakan penutup mata. Setelah patung itu selesai berputar sambil bernyanyi mereka harus menebaknya selama 10 detik. Yang memulai game itu adalah Taira.
Dan tahukah dia pun salah menebak nama. Sedangkan tahukah tidak bisa menjawab lalu waktunya habis dan akhirnya mereka mati dengan cara yang tragis. Lalu giliran Sun yang bermain dan berhasil menebak siapa yang di belakangnya. Games yang ketiga selesai. Tanpa Tahai ikut bermain, mereka langsung berhasil mendapatkan kunci. Untuk game selanjutnya ketika keluar dari ruangan, Sun bertemu dengan Ichika namun Taka cemburu melihat Sun memegang tangan Ichika, jadi mereka harus berpegangan tangan agar tidak dikejar oleh patung mainin itu. Di antara mereka bertiga terjadi cinta segitiga. Singkat cerita ada ruangan di mana mereka harus memiliki 7 kunci sedangkan mereka berenam hanya memiliki 4 kunci. Lalu secara kebetulan Takeru membawa 3 kunci dan berhasil membuka ruangan. Untuk game selanjutnya game yang keempat, hanya 7 orang yang berhasil lolos dan selamat. Mereka bertemu dengan patung beruang. Untuk game yang keempat ini, mereka harus menjawab pertanyaan secara jujur. Ketika mereka berbohong mereka harus mencari siapa yang berbohong lalu menunjuknya. Beruang itu pun memberikan pertanyaan yang berbunyi, sebutkan makanan yang mereka suka. Lalu mereka semua menjawab. Akan tetapi beruang itu mengatakan ada yang berbohong. Lalu mereka diberikan waktu 2 menit untuk mencari pembohongnya. Waktu pun mulai habis. Dan menunjuk salah satu dari mereka yang ditunjuk pun langsung mati seketika oleh beruang itu. Pertanyaan kedua pun berlanjut. Pertanyaan berbunyi. Apakah kalian suka dengan sound 2 wanita yang menyukai Sun? Lalu mengatakan iya dan Takeru. Lalu yang lainnya mengatakan tidak. Lalu beruang itu berkata, ada yang berbohong lagi. Lalu mereka mempunyai waktu 2 menit. Waktu hampir habis, tidak ada yang mengaku dan akhirnya ketangkas pun ditunjuk oleh yang lainnya. Beruang itu pun membunuh Takase. Sun yang merasa sangat marah karena Takase mati. Dia pun berhasil menyelesaikan misinya. Yang berbohong sebenarnya adalah beruang itu sendiri. Mereka lalu berhasil lolos ke game selanjutnya. Game yang selanjutnya yaitu game tendang kaleng. Peraturannya adalah mirip seperti permainan petak umpet. Yang berjaga harus mengambil kaleng dan meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan, dan mencari 3 atau 4 orang yang sembunyi. Sebelum matahari tenggelam, penjaga harus mencari di antara mereka berempat yang bersembunyi, dan menyebutkan namanya, lalu memasukkannya ke ruangan penjara. Apabila ingin menyelamatkan teman yang dipenjara, harus menendang kaleng. Akan tetapi, apabila mereka menendang kaleng itu akan meledak, jadi untuk menyelamatkan teman mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Parahnya yang menjadi penjaga adalah Takeru, yang sangat pintar dan jahat. Namun dia sangat menyukai Sun, dia ingin Sun dan dirinya selamat di game itu. Game pun dimulai, mereka berempat mulai bersembunyi. Namun dengan cepat Takeru menjatuhkan kaleng yang berada di atas itu, dan menaruhnya di tempat yang ditentukan. Dengan cepat mengejar mereka yang bersembunyi, tak perlu waktu yang lama, kedua pria itu tertangkap. Lalu Sun yang bersama Ichika mencari cara bersembunyi. Namun itu percuma, Ichika pun tertangkap. Hanya Sun yang berhasil bersembunyi di sebuah gudang. Sun melihat baju besi, dia berencana ingin menyelamatkan Ichika. Ia pun memakai baju besi itu. Dan keluar Takeru yang mengira Sun akan menendang kaleng itu, sambil menggunakan baju besi agar bisa mengurangi luka dari ledakan. Ternyata dia salah. Sun bertujuan mengikatkannya dengan rantai yang menjatuhkan baju itu. Lalu Sun yang naik dari danau itu, berlari ke arah kaleng dan menendang kaleng itu, namun tak terjadi apa-apa. Kaleng itu tidak meledak. Ternyata mereka tertipu oleh patung yang memandunya. Mereka pun berhasil menyelesaikan game. Yang mendapat hadiah es krim, mereka disuruh untuk menghabiskan es krim itu. Namun ternyata tak sampai di situ, tiba-tiba Ichika yang bersama Sunset, menghabiskan es krim. Membaca tulisan yang ada di batang es krim itu, ternyata hanya 2 orang yang berhasil selamat, Sun dan Takeru. Jadi game yang terakhir adalah game yang mengadu keberuntungan. Sayangnya di akhir film wanita yang Sun sukai pun mati. Karena game itu, dan film pun selesai. Semoga alur cerita film ini mudah kalian pahami. Kalau ada saran silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terus dukung channel ini ya supaya bisa berkembang lagi dan menghibur kalian semua.